Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat yang baik yang banyak kepada kita, seperti nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat yang kita rasakan sampai saat ini. Jangan lupa teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, tetap menjaga jarak, agar kita sebagai bentuk ikhtiar kita agar kita terlindung dari hal yang tidak kita inginkan. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku pengikutnya. Semoga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Pada hari ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai Islamic worldview. Apa itu Islamic worldview? Islamic worldview itu adalah dalam bahasa Indonesia itu berarti pandangan hidup Islam. Bagaimana kita sebagai Muslim selalu mengaitkan semua fenomena-fenomena yang ada pada zaman sekarang ini, masalah-masalah kehidupan yang ada pada zaman sekarang ini, dengan kembali lagi kepada Al-Quran dan hadis, kepada syariat-syariat Islam. Seperti yang tadi saya sebutkan di kata sebelumnya, yaitu bahwa kita setiap menghadapi masalah hidup, fenomena-fenomena hidup, maka kita harus kembali lagi kepada dua perkara yang ditinggalkan Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi sebenarnya dasar dari Islamic worldview ini adalah ya Al-Quran itu sendiri. Di situ kita tahu Al-Quran itu adalah sebagai solusi semua permasalahan hidup, terutama khususnya umat Muslim. Jadi pada kali ini saya khususnya akan membahas Islamic worldview ini, bagaimana Quran ini sebagai sumber ilmu pengetahuan atau ilmu sains yang kita tahu saat ini ya. Bahwa semua sumber-sumber ilmu pengetahuan yang kita sekarang sudah tahu, kita pelajari di sekolah, di kuliah, dari SD sampai perguruan tinggi itu ternyata semua berdasar dari Al-Quran. Tetapi yang kita pelajari pada hari ini adalah ilmu-ilmu pengetahuan sains yang diciptakan oleh orang-orang barat atau orang-orang sekuler, yang dimana orang-orang sekuler ini selalu menghilangkan kata agama dan Tuhan dari setiap apa yang dilakukannya, seperti juga salah satunya juga dalam ilmu pengetahuan. Contohnya teori Darwin. Bagaimana Darwin mengatakan bahwa manusia itu asal mulanya adalah monyet atau kera. Tetapi dalam Al-Quran, bagaimana Allah mengatakan bahwa manusia itu diciptakan, Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah, dari saripati tanah, bukan dari kera. Hal ini bertentangan antara Islamic worldview dengan Western worldview atau pandangan hidup Muslim dan pandangan hidup Barat, yang memang tidak masuk akal. Kalau teori Darwin itu benar, maka sekarang banyak mungkin kera yang menjadi manusia, seperti itu tidak masuk akal. Yang kedua, teori Big Bang yang ditemukan oleh seorang biarawan gereja asal Eropa. Itu dia mengatakan bahwa alam semesta ini
tadinya satu, lalu terjadi ledakan yang sangat dahsyat, menjadikan mereka terpisah-pisah menjadi seperti sekarang ini, seperti beberapa semesta itu ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30 ini Allah menjelaskan serius memperingatkan kepada orang kafir bahwasanya dulu langit dan bumi itu satu kesatuan yang utuh. Lalu Allah pisahkan di antara mereka. Nah, teori ini baru ditemukan oleh tadi biarawan Eropa tadi, biarawan gereja tadi, pada tahun 1927. Sedangkan Al-Quran ini sudah turun 14 abad yang lalu. Jadi, tapi yang sampai sekarang, yang kita pelajari di ilmu fisika itu, teori Big Bang itu ya ditemukan oleh tadi, biarawan tadi. Karena kenapa? Karena sekarang Eropa itu atau orang-orang Barat itu sekarang sedang berjaya memang. Di waktu kemajuan yang sekarang itu dikuasai oleh mereka. Makanya disebut Western worldview. Nah, untuk itu kita sebagai Muslim itu harus berpandangan sebelahnya, yaitu Islamic worldview itu. Makanya saya mengajak kita kembali lagi ke Quran. Karena dalam Al-Quran itu semuanya sudah tersedia. Dasar-dasar hukum-hukum apapun sudah tersedia. Nah, tapi kita sebagai Muslim harus mau mentadaburi Al-Quran tadi seperti yang disebutkan dalam surat Shad ayat 29. Nah, bahwasanya Al-Quran itu diciptakan bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang memiliki akal, yaitu ulul albab. Di situ disebutkan ulul albab. Ulul albab itu adalah orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang memiliki akal dan pikiran. Nah, di situ teman-teman. Karena pada dasarnya tugas dasar manusia adalah berpikir. Jadi barang siapa manusia yang sudah tidak mau berpikir, itu bisa disebut manusia itu sudah mati sebenarnya. Tapi jasadnya yang hidup, gitu. Karena tugas dasar manusia adalah sebagai pemikir tadi, karena diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan tumbuhan, hewan. Mereka tidak memiliki akal dan pikiran, ya mereka hidup untuk makan saja. Berbeda dengan manusia, hidup itu untuk menyelesaikan semua masalahnya. Nah, Al-Quran ini diciptakan untuk orang-orang seperti itu. Jadi Muslim itu harusnya bangga dengan adanya Al-Quran. Semua ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini ternyata ada di dalam Al-Quran. Gitu. Tinggal bagaimana kita mau membuka Al-Quran itu, mau mentadaburi Al-Quran itu. Lalu selain ilmu fisika tadi, terus ilmu ilmu biologi juga ada yang kita pelajari, bagaimana proses terjadinya hujan. Terjadi hujan itu ternyata terdapat juga di dalam surat Al-An'am itu ya. Ayat 99. Ya, dalam ilmu biologi proses terjadinya hujan itu bisa disebut dengan evaporasi salah satunya ya, yaitu penguapan dari semua sesuatu yang bersifat air, seperti sungai atau yang bukan bersifat air, mengandung air, sungai, terus laut, danau, bahkan pohon-pohonan. Nah, itu menguap, disebut dengan evaporasi. Lalu uap itu dibawa oleh angin ke atas, berkumpul menjadi awan, dan awan itu yang akhirnya menjadi hujan. Nah, dalam surat Al-An'am ini, hujan ini turun dari langit. Allah turunkan dari langit. Untuk apa? Untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lalu tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan buah. Buah itu bisa dinikmati oleh semua makhluk hidup yang ada di bawahnya, manusia ataupun hewan itu sendiri. Selain itu, hujan yang tadi itu mengisi kembali air yang ada di dalam tanah, yang akhirnya mengalir menjadi ke sungai, ke danau, ke laut. Bahkan air yang dalam tanah itu bisa dimanfaatkan oleh manusia itu, bisa diminum, bisa dipakai untuk mencuci, bisa dipakai untuk mandi dan segalanya. Nah, itu Allah ciptakan untuk manusia semuanya, tapi manusianya ya itu tadi hanya bisa memakai tanpa mau berpikir. Itu bagaimana terjadi proses seperti itu? Ternyata di dalam Al-Quran telah dijelaskan seperti itu, teman-teman. Selain itu, ilmu yang lain yang kita pelajari pada hari ini itu selain biologi, fisika tadi itu ada juga ilmu matematika. Hal ini dijelaskan dalam kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana mereka tidur itu 300 ditambah 9 tahun. Ya, dalam hal ini kita diberitahukan bagaimana salah satu teori dalam matematika tadi itu dasarnya adalah pertambahan. Lalu dalam surat Al-Baqarah
juga dijelaskan mengenai dasar-dasar ilmu matematika, yaitu perkalian. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir sebutir benih yang ditanam lalu menghasilkan 7 bulir, dan dalam satu bulir itu menghasilkan 100 biji. Jadi jika dikalikan, yaitu 7 kali 100 menjadi 700. Jadi setiap orang yang bersedekah, berinfak atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka akan mendapatkan 700 kali lipat pahalanya itu ya. Seperti kita dijelaskan dalam ayat ini itu 7 kali 100 yaitu 700, yaitu perkalian. Dasar dari matematika juga ada perkalian, selain pembagian dan pertambahan. Ya, selain surat Al-Baqarah tadi, Al-Quran juga menjelaskan dasar-dasar ilmu matematika yang lain, seperti yaitu pecahan biasa. Ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 dan ayat 176. Dalam ayat ini dijelaskan ini tentang ilmu pembagian warisan atau ilmu faraid. Dalam pembagian ilmu faraid ini dijelaskan menggunakan ini udah jelas banget kalau di sini. Kalau tadi kita harus mencari di mana letak ininya matematikanya. Kalau di ayat ini sangat jelas karena setiap pembagian waris itu menggunakan ya angka-angka. Tadi ada sepertiga, ada seperenam, ada seperdua, seperempat dan yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya mudah sekali kita mendapatkan contoh-contoh ilmu-ilmu pengetahuan seperti matematika ini banyak sekali di ayat-ayat Al-Quran. Lalu ilmu selanjutnya apa ya kira-kira? Ya, ilmu selanjutnya yang ada dalam Al-Quran yaitu ilmu ekonomi. Anak-anak IPS, anak-anak akuntansi pasti hafal banget ya. Rumus-rumus ekonomi, rumus neraca seperti itu ya. Dalam Al-Quran pun sudah ada. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam ayat ini dijelaskan wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah itu menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Maksudnya apa? Jadi boleh kita berjual beli, kita berdagang, tapi mengambil keuntungan itu harus sesuai dengan takaran yang pas, jangan dilebih-lebihkan atau dimahal-mahalkan ya. Ini berbeda dengan kaum kapitalis ya, kaum sekuler. Orang barat itu mereka mengambil untung sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kerugian yang nantinya akan dirasakan oleh seorang pembeli tadi ya. Jadi mereka hanya menjual, yang penting mereka untung banyak. Dalam Islam Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Jadi Rasulullah dalam berdagang itu dia menawarkan harga dan memberitahu untungnya segini, silahkan Anda kalau ingin melebihkan keuntungan itu silahkan. Jika tidak ya sesuai dengan harga yang telah disepakati. Seperti itu dalam Islam teman-teman ya. Itu adalah ekonomi yang paling dasar teman-teman. Jadi kalau kalian ingin untung dan ingin berkah dalam berjual beli, maka jauhilah riba. Seperti itu teman-teman ya. Lanjut yang terakhir dan ini penutup ya, pembahasan kita kali ini. Ilmu yang terakhir akan saya bahas dalam Al-Quran itu apa? Ilmu sejarah teman-teman. Sejarah ini adalah sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana masa lalu dari pendahulu kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, bahkan para nabi-nabi terdahulu, para kaum-kaum terdahulu teman-teman. Hal ini dijelaskan itu dalam surat Ar-Rum ayat 42. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita hendaklah belajar sejarah dari kaum-kaum terdahulu karena mereka kebanyakan kaum-kaum terus seperti kaum Samud, kaum Ad, kaum Fir'aun, kaum Nabi Nuh, kaum Lut, yang lain-lain itu banyak mereka melakukan kemusyrikan. Ini khusus untuk kaum muslimin dan muslimat, maka jauhilah sifat-sifat musyrik agar kita tidak mendapatkan azab Allah seperti kaum-kaum terdahulu tersebut teman-teman. Jadi dalam surat ini kita diwajibkan untuk belajar, teman-teman, belajar sejarah ini untuk supaya kita tidak mengulangi kesalahan kaum-kaum terdahulu seperti itu.
Kenapa saya menjelaskan tentang ilmu-ilmu pengetahuan ini? Karena sebagian orang sekarang itu lebih percaya dengan buku-buku yang ditulis oleh karya ilmuwan-ilmuwan barat, teman-teman, dibanding Al-Quran itu sendiri. Padahal Al-Quran itu adalah kitab yang paling sempurna dan penyempurna dari kitab-kitab lainnya, seperti itu. Jadi saya menekankan, mulai dari sekarang kita harus mentadabur Al-Quran. Minimal membaca Al-Quran saja teman-teman sudah mendapatkan pahala, apalagi mentadaburi dan mengamalkannya. Karena Al-Quran sebagai pedoman hidup dan landasan hidup umat muslim untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.